Halo guys, kembali lagi bersama gue Fadil dari Suka IT. Dan sorry banget nih kalau suaranya kurang bagus karena di luar itu lagi hujan cukup deras. Jadi mohon maklumin aja ya. Nah oke nih, jadi kan Windows 11 tuh baru aja hadir kan minggu lalu. Tetapi kayaknya sih kehadirannya lebih banyak yang membuat orang bingung daripada excited. Seperti terkait cara update-nya lah, kemudian masalah hardware requirement-nya lah. Dan yang masih hangat diperdebatkan sampai saat ini adalah masalah performa dari Windows 11 itu sendiri. Dan beberapa dari kalian juga menanyakan hal tersebut ke gue di kolom komentar lewat video Far Cry 6 kemarin. Ya memang kalau gue tes performa Windows 11 khusus di game tersebut, ya memang terlihat ada penurunan dibanding memainkannya pada Windows 10. Tetapi hal tersebut belum bisa menggambarkan secara keseluruhan apakah memang benar Windows 11 memberikan performa gaming yang lebih buruk dari Windows 10. Dan kayaknya juga udah banyak artikel yang ngebahas masalah performa dari Windows 11. Seperti misalnya artikel Tom's Hardware yang cukup detail memberikan data performa gaming antara Windows 10 dan Windows 11. Kemudian juga disebutkan kalau latensi L3 cache pada CPU AMD semakin buruk pada Windows 11. Dan ini pun sudah diakui secara resmi oleh AMD. Dan katanya sih hal ini bisa diperbaiki lewat OS update yang akan datang di bulan Oktober ini. Dan hal ini akan gue bahas lebih lanjut nanti. Kemudian artikel seperti PC Gamer mengatakan fitur security pada Windows 11 juga bisa mempengaruhi performa gaming, yang bahkan dikatakan game seperti Shadow of the Tomb Raider bisa turun performa sampai 28% jika fitur security ini aktif pada Windows 11. Dan lewat artikel Tom's Hardware juga dijelaskan kalau fitur security ini tak hanya mempengaruhi CPU AMD, namun juga CPU Intel. Fitur security tersebut berupa VBS atau kepanjangan dari Virtualization Based Security dan juga HVCI atau kepanjangan dari Hypervisor Protected Code Integrity. Oke, akan sedikit gue jelaskan fungsi dari keduanya. Dimulai dari VBS. Fungsi dari VBS adalah membuat sebuah ruang isolasi khusus pada sebuah OS menggunakan fitur hardware virtualization. Nah, ruang isolasi ini mencakup beberapa fitur keamanan lainnya dan HVCI termasuk di dalamnya. Dan fungsi dari HVCI ini bisa mengamankan kalian dari software, aplikasi, dan driver yang mencurigakan. Intinya secara keseluruhan dengan adanya VBS dan HVCI ini, OS Windows bisa jauh lebih aman karena jika misalkan ada serangan malware, dipastikan ruang isolasi inilah yang menghadangnya lebih dahulu sebelum memasuki kernel OS utama. Dan inilah yang menjadi alasan Microsoft sangat ketat sekali soal CPU requirement Windows 11, karena fitur security tersebut akan optimal dijalankan menggunakan CPU yang memiliki kemampuan MBAC, yang merupakan semacam hardware acceleration untuk membantu menjalankan fitur security tersebut tanpa mengganggu performa CPU. Dan kemampuan ini hanya dimiliki oleh CPU AMD mulai dari Zen 2 dan CPU Intel mulai dari Gen 8 atau beberapa juga ada pada CPU Intel Gen ke-7. Tetapi sebenarnya fitur security VBS dan HVCI sudah hadir sejak Windows 10. Jadi bukan berarti CPU yang tidak memiliki kemampuan MBAC tidak bisa menjalankan fitur security tersebut. CPU yang tidak mendukung akan menjalankannya menggunakan teknik emulation, dan ini dikatakan akan jauh lebih berdampak pada performa dibandingkan CPU yang memiliki kemampuan MBAC. Mengenai kehadiran fitur security VBS dan HVCI, kalian bisa melihatnya pada Windows Defender alias sekarang menjadi Windows Security. Dan berdasarkan penjelasan yang tertera, Core Isolation lah yang disebut sebagai VBS dan Memory Integrity yang disebut sebagai HVCI. Dan di sini memang hanya HVCI saja yang bisa di on dan off karena untuk VBS atau Core Isolation ketika kalian mengenable fitur CPU Virtualization pada BIOS, maka fitur ini juga akan aktif secara otomatis. Dan kalau fitur CPU Virtualization di-disable, ya VBS atau Core Isolation-nya juga akan ikut ter-disable. Secara default sih sebenarnya fitur security ini akan otomatis aktif pada Windows 11, namun itu jika kalian melakukan fresh install OS tersebut. Tapi kalau misalkan kalian update dari Windows 10 ke Windows 11, fitur security ini tidak akan aktif secara default, kecuali jika memang pada Windows 10 sudah diaktifkan. Oke, jadi itu intronya dan sedikit penjelasan mengenai fitur security Windows 11. Dan untuk itu pada video ini gue akan mengetes performa antara Windows 10 dan Windows 11 apakah benar seperti yang dikatakan. Dan selain performa gaming, gue juga akan tes pada beberapa skenario 3D rendering dan juga video editing. Kebetulan PC gue juga pakai CPU AMD yaitu Ryzen 5 3600. Jadi sekalian kita akan lihat dampak performa CPU AMD pada Windows 11 seberapa besar terpengaruhnya. Untuk pengujiannya, gue akan menggunakan OS Windows 10 versi 21H1 dan Windows 11 build 22.000.194.
serta nanti gue akan tes patch terbaru yang dikatakan malah memperburuk performa CPU AMD. Dan sebelum ke pengujian, gue mau memperlihatkan sesuatu, yaitu gue menemukan hal aneh pada Windows 11 di mana Ryzen 5 3600 milik gue stuck pada base clock dan tidak mau menjalankan boost clock sama sekali. Gue udah coba otak-atik BIOS dan tetap saja hal tersebut tidak memperbaiki masalah ini. Dugaan gue sih mungkin ada pengaturan Windows 10 yang mempengaruhi Windows 11 sehingga CPU gue stuck pada base clock, dan kayaknya sih obatnya adalah fresh install Windows 11. Tetapi karena hal tersebut memakan terlalu banyak waktu karena gue harus melakukan backup dan macam-macam lah. Jadi solusi alternatifnya adalah gue melakukan overclocking pada CPU gue. Tapi nggak tinggi-tinggi amat kok, gue cuma coba OC sesuai dengan boost clock Ryzen 5 3600 yaitu di 4,2 GHz. Dan itu aja sih adjustment yang gue lakukan pada pengujian ini, dan untuk spek lengkap sistem pengujian yang gue gunakan bisa dilihat sebagai berikut. Kemudian ini dia tes performa Windows 10 versus Windows 11, dimulai dari skenario gaming yaitu game Cyberpunk 2077 tanpa ray tracing. Dan untuk game-game lainnya juga gue akan tes tanpa fitur ray tracing. Untuk Windows 10 versus Windows 11 tanpa mengaktifkan fitur security apapun terlihat hanya berbeda 1 FPS saja, baik pada average-nya maupun 1% low-nya. Dan ini sih gue anggap sebagai run variation aja. Ketika mengaktifkan fitur security pada Windows 11, malah average FPS-nya tidak ada bedanya dengan Windows 10 dan justru paling berpengaruh pada 1% low FPS-nya. Walaupun sih menurut gue ini perbedaan yang tidak terlalu begitu signifikan. Kemudian game selanjutnya yaitu Shadow of the Tomb Raider, dan pada game ini malah terlihat seperti run variation karena pada average FPS-nya cuman beda-beda 1 FPS aja. Lalu untuk 1% low-nya memang selalu berubah-ubah, tetapi menurut gue perbedaan ini masih bagian dari run variation aja. Lalu game selanjutnya Far Cry 6 yang merupakan game cukup baru, dan gue pun sempat membahas performanya pada video kemarin. Dan lucunya kemarin itu gue nggak menyadari CPU Ryzen 5 3600-nya stuck di base clock pada saat dites menggunakan Windows 11. Makanya hasilnya cukup beda signifikan. So kali ini gue akan mengetesnya lagi, dan juga sekarang gue akan menggunakan settingan 1440p high dibanding video sebelumnya yang hanya 1440p medium. Dan hasilnya cukup unik dimana average FPS-nya nggak begitu berbeda signifikan antara Windows 10 dan Windows 11. Tetapi 1% low-nya justru cukup signifikan bedanya. Seperti ketika gue mengaktifkan fitur security pada Windows 11, malah beda 1% low-nya bisa 7-8 FPS lebih tinggi. Dan gue sendiri juga nggak paham kenapa bisa terjadi. Mungkin aja sih waktu gue tes pada Windows 10 ada background proses yang mengganggu, jadi 1% low-nya bisa lebih rendah. Lanjut ke game berikutnya yaitu Dota 2 yang merupakan game e-sport. Jadi game ini akan sangat CPU bound, dan hasilnya dapat dilihat sebagai berikut. Anehnya average FPS game ini pada Windows 11 justru meningkat jika dibandingkan dengan Windows 10, sekalipun itu menggunakan fitur security dari Windows 11. Namun memang ketika fitur security diaktifkan, average FPS-nya terlihat menurun jika dibandingkan tanpa mengaktifkan fitur ini. Dan entah kenapa 1% low FPS pada Windows 11 tanpa mengaktifkan fitur security di sini bisa drop cukup signifikan. Dan sebenarnya saat gameplay gue nggak merasakan adanya FPS drop. Mungkin sih seperti kasus game sebelumnya di mana ada background proses yang mengganggu sehingga mengakibatkan 1% low yang lebih rendah. Kemudian game terakhir yaitu Rainbow Six Siege yang sekali lagi juga merupakan game e-sports. Di sini memperlihatkan perbedaan performa yang cukup signifikan, tetapi bukan lebih buruk melainkan jauh lebih baik dari Windows 10 itu sendiri. Hasilnya pun bisa berbeda sampai 5 FPS, itu pun ketika Windows 11 dalam posisi menggunakan fitur security VBS saja. Oke, selanjutnya ke pengujian 3D rendering menggunakan Blender dengan project BMW 27. Untuk skenario ini terlihat pengaruh dari fitur security Windows 11 ketika diaktifkan, baik itu menggunakan VBS saja ataupun sekaligus dengan memory integrity. Keduanya memiliki dampak performa yang cukup signifikan dibandingkan tanpa mengaktifkan fitur keamanan tersebut. Kemudian skenario video encoding menggunakan Handbrake dengan source video 4K. Pada skenario ini justru pengaruh dari Windows 11 sangat signifikan. Bahkan tanpa mengaktifkan fitur security saja perbedaannya malah paling signifikan di sini. Lanjut ke skenario terakhir yaitu video editing menggunakan DaVinci Resolve 17 dengan source video 4K. Pada skenario ini juga sekali lagi terlihat pengaruh dari fitur security Windows 11 ketika diaktifkan. Walaupun memang dampaknya tidak terlalu signifikan seperti skenario sebelumnya. Dan inilah persentase perbedaan performa antara Windows 10 dan Windows 11.
Dari hasil ini terlihat Windows 11 tidak sebegitunya terlalu menyakiti performa gaming, malah terlihat lebih sering membantu meningkatkan performa ketimbang mengurangi, khususnya pada game esports. Namun pada beberapa skenario game terlihat adanya pengaruh dari fitur security Windows 11 yang mengakibatkan penurunan performa, khususnya pada game Dota 2 yang dampaknya paling signifikan di sini. Namun hasil tes gaming ini belum terlalu memperlihatkan pengaruh penurunan performa oleh Windows 11 terhadap CPU AMD. Kemudian masuk ke persentase perbedaan performa pada skenario productivity. Pada skenario ini justru baru terlihat pengaruh Windows 11 yang menyebabkan penurunan performa pada CPU AMD, khususnya ketika mengaktifkan fitur security pada Windows 11. Dan di sini paling signifikan terjadi penurunan adalah pada skenario handbrake. Kemudian gue juga tes Windows 11 dengan patch terbaru yang memiliki e-core 258, di mana dikatakan malah semakin memperburuk performa CPU AMD. Dan untuk tes ini gue hanya tes pada 2 game dan Blender saja. Serta gue mencoba mengaktifkan fitur security seperti VBS dan HVCI pada Windows 10 untuk melihat apakah fitur tersebut juga akan mempengaruhi performa CPU pada OS Windows 10. Dan berikut hasil yang gue dapatkan. Pada Dota 2 ketika mengaktifkan fitur security pada Windows 10 ternyata dampaknya juga cukup mempengaruhi performa CPU. Bahkan bisa turun sampai 5% ketika mengaktifkan memory integrity. Dan untuk Windows 11 sendiri justru mengalami peningkatan performa pada game ini. Bahkan patch terbaru pada OS tersebut tidak sama sekali memperburuk performa CPU AMD. Dan pada Dota 2 terlihat fitur security seperti VBS dan HVCI juga terlihat mempengaruhi performa Windows 10. Namun pada Windows 11 sepertinya fitur security tersebut berjalan lebih optimal sehingga terlihat masih mendapatkan FPS yang lebih baik dari Windows 10. Kemudian pada game Rainbow Six Siege, khusus game ini performa Windows 10 tidak begitu terpengaruh oleh fitur security. Dan sekali lagi Windows 11 justru meningkatkan performa pada game ini. Patch Windows 11 terbaru pun juga tidak terlihat mempengaruhi performa CPU sama sekali. Jadi kesimpulannya sih pada hasil tes game, patch terbaru Windows 11 tidak memiliki dampak yang berarti pada CPU AMD, setidaknya pada 2 game yang gua tes. Dan pengujian terakhir pada patch terbaru Windows 11 yaitu pada skenario Blender. Pada skenario ini juga tidak terlihat pengaruh dari patch terbaru Windows 11 terhadap performa CPU AMD. Tetapi hasilnya masih tetap sama seperti pengujian Blender sebelumnya di mana Windows 11 memperburuk performa CPU AMD pada skenario ini, khususnya ketika fitur security VBS dan HVCI diaktifkan. Jadi kesimpulannya berdasarkan hasil tes yang gue lakukan bisa dikatakan betul adanya penurunan performa pada Windows 11, tetapi hal ini terjadi cukup signifikan pada skenario seperti 3D rendering, video encoding, dan editing yang memang sangat mengandalkan performa CPU. Dan sepertinya latensi L3 cache CPU AMD yang terpengaruh oleh Windows 11 sangat berdampak pada skenario tersebut, sehingga mengakibatkan performa yang jauh lebih buruk dari Windows 10. Untuk game sendiri sepertinya hal tersebut tidak begitu terlalu mempengaruhi, dan pada beberapa game malah menggunakan Windows 11 membantu mendapatkan FPS yang jauh lebih baik. Dan mengenai fitur security Windows 11 yang memperburuk performa pada skenario game, hal ini hanya terjadi pada game Dota 2 saja. Untuk skenario lainnya seperti pada Blender, Handbrake, dan DaVinci Resolve dampaknya juga cukup terasa. Tetapi ketika gue mencoba mengaktifkan fitur security yang serupa pada Windows 10, hasilnya pun juga sama, di mana hal tersebut juga berdampak besar pada Windows 10. Semoga sih masalah ini bisa lekas diperbaiki lewat patch berikutnya. Dan sorry banget gue nggak bisa ngetes pengaruh Windows 11 pada CPU Intel karena gue sendiri memang lagi nggak megang CPU Intel sama sekali. Dan sorry juga nih gue nggak bisa ngetes pengaruh Windows 11 pada CPU-CPU yang tidak disupport oleh Windows 11. Tetapi dari hasil tes ini sih bisa gue bilang Windows 11 tidak memperburuk performa gaming. Bahkan CPU AMD yang terkena masalah latensi L3 cache saja tidak terlalu berdampak pada performa gaming. Apalagi CPU Intel yang dikabarkan tidak mengalami masalah tersebut pada Windows 11. Jadi kalau kalian cuma fokus main game aja ya silahkan aja update ke Windows 11. Tapi kalau kalian pengguna PC yang menggunakan software productivity, gue sarankan sih stay aja dulu di Windows 10 sampai Windows 11 memberikan major update yang memperbaiki masalah performa CPU khususnya pada CPU AMD. Jadi itu aja sih hasil dari uji coba yang gue lakukan dan semoga bisa membantu kalian dalam menentukan update ke Windows 11 atau tidak. Dan menurut kalian sendiri bagaimana? Apakah kalian tahan update ke Windows 11 atau segera aja update ke OS tersebut? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan segitu dulu video ini, semoga video ini bermanfaat.
Dan jika kalian berkenan, like dan share video ini, dan jangan lupa subscribe channel gue jika kalian gak mau ketinggalan konten dari gue. Dan jangan lupa follow Suka IT di Instagram dengan nama @suka_it. Gue Fadli dari Suka IT pamit undur diri, see you on the next video.